Oke guys, kembali lagi di channel Max Donghua. Oke, kita lanjutkan lagi perjalanan Joyuannya cuy. Buat kalian yang baru saja mampir, jangan lupa subscribe dan nyalain lontong. Kopi luwak, tempe, gehu, bala-bala sudah siap. Oke lah, kita gaskan dan selamat berimajinasi. Cerita berkancut setelah Soyuwei dengan mata yang tertutup membuka meridiannya mencapai tahap Naurising. Saat ini ki genesis yang kuat mengelilingi tubuhnya dan menyebar di seluruh tubuh. Sementara dengan rasa gugup di wajah Joyuan pun yang penasaran, ia pun menatap wajah Soyuwei. Pada saat ini Joyuan untuk pertama kalinya melihat seseorang membuat ki dueling. Sementara itu genesis ki yang berputar-putar dengan cepat berkumpul di perut bagian bawah Soyuwei. Dijelaskan bahwa ki dueling adalah hal yang misterius di tubuh manusia, seperti tampak namun sulit seseorang menemukannya. Hanya seseorang yang melangkah ke tahap Naurising, seseorang dapat memanggilnya ki dueling. Pada saat ini Soyuwei sedikit menggelak, seperti ada lubang kecil di bagian bawah perut Soyuwei yang dengan deras menyedot seluruh ki genesisnya. Pada saat yang bersamaan juga, Joyuan melihat cahaya sian di bagian bawah perut Soyuwei yang sangat terpancar. Dijelaskan itu disebut sian ki dueling. Mata Joyuan terfokus ke bagian bawah perut Soyuwei yang bercahaya. Ki dueling dibagi menjadi 4 bagian dari masing-masing seseorang. Yang pertama adalah ki dueling biasa dan tak bercahaya. Yang kedua sian ki dueling. Ketiga ki dueling ungu. Dan yang terakhir ki dueling berwarna emas yang terbentuk di tubuh seseorang. Dalam tingkat emas ki dueling, seseorang akan berjuang keras, namun setelah berhasil, seseorang tersebut akan menyimpan genesis ki lebih banyak dan tak terbatas. Semua orang mungkin tahu bahwa ki dueling adalah rumah genesis ki di tubuh seseorang dan diibaratkan sebuah kapal untuk terus berkembang maju dalam berkultivasi. Jika seseorang mempunyai ki dueling yang lebih tinggi kualitasnya, maka itu akan sangat membantunya dalam sebuah pertempuran. Jika seseorang tersebut melawan orang yang sama levelnya, memungkinkan seseorang itu akan bertahan lama dalam pertempuran dan juga unggul. Di sisi lain Yaoyao berkomentar, cahaya itu bukanlah sian. Joyuan pun sangat terkejut saat tatapannya terfokus dengan cahaya berwarna ungu di perut Soyuwei. Pada saat ini cahaya ungu tersebut menelan cahaya sian. Seketika wajah Joyuan terbelalak dan ia pun berkata, ki dueling ungu. Dijelaskan jika seseorang mempunyai ki dueling ungu, bisa dikatakan seseorang tersebut adalah seorang jenius dan sangat langka. Mungkin potensi seseorang tersebut sangat berbakat dan mempunyai potensi luar biasa di masa depan. Melihat hal ini, Joyuan pun menghela napas lalu berkata, aku tidak menyangka bahwa Soyuwei memiliki bakat yang luar biasa. Di sisi lain Joyuan sangat tahu bakat Soyuwei, namun ia tidak yakin dengan ki dueling ungu yang akan terbentuk di tubuh Soyuwei. Cahaya ungu yang bercahaya silau akhirnya bertahap memudar seiringnya berjalannya waktu. Mata Soyuwei yang tertutup terbuka. Saat ini ia merasakan tekanan yang sebelumnya menyelimuti dirinya dan telah keluar. Soyuwei dengan gembira berkata, apakah ini tahap ki bergiji? Joyuan pun tersenyum, itu memanglah benar Soyuwei. Joyuan sedikit merasakan bahwa aura Soyuwei menjadi semakin kuat dan bahkan Joyuan merasakan tekanan samar dari Soyuwei. Joyuan pun kemudian berpikir, jika saja ia tidak menggunakan teknik rune kerak emas memindahkan gunung, mungkin ia tidak dapat mengalahkan Soyuwei bila saja bertarung dengannya. Joyuan pun memberikan selamat kepada Soyuwei dengan berkata, Soyuwei, selamat. Kau bukan hanya mencapai tahap Naurising, namun kau juga telah membuka ki dueling ungu. Seketika wajah cantik Soyuwei dipenuhi dengan gembira saat kata-kata Joyuan terdengar. Namun tiba-tiba saja Soyuwei mengerutkan keningnya dan berkata dengan sangat ragu-ragu, tapi aku merasakan saat ini ki duelingku sedikit agak aneh. Joyuan dan Yaoyao pun sedikit terkejut dengan ucapan Soyuwei. Soyuwei berkata kembali, aku merasakan saat ini seolah-olah ki duelingku menjadi 2 bagian. Seketika wajah Joyuan terkejut dan penasaran lalu menjawab, apa maksudmu Soyuwei? Bukankah ki dueling di tubuh seseorang hanya 1? Mengapa bisa menjadi 2 bagian? Yaoyao mendekati Soyuwei saat tubuhnya membelakangi Joyuan. Dia pun berkata kepada Soyuwei, berbaliklah Soyuwei.
Yoyo kembali berkata dengan punggung Su Yue yang terbalik. Biarkan aku melihatnya. Yoyo meminta Jo Yuan berbalik dan seketika menarik pakaian Su Yue. Wajah Su Yue menjadi memerah saat ini. Yoyo menutup matanya dengan menyentuh perut Su Yue. Dan pada saat yang bersamaan, roh Yoyo menyelidiki masuk ke dalam tubuh Su Yue. Setelah berlangsung beberapa saat, Yoyo membuka matanya dengan wajah terkejut yang muncul di raut wajahnya. Yoyo pun berkata, memang benar, Ki Dwelling di tubuh Su Yue menjadi dua bagian. Jo Yuan pun berbalik apa yang sedang terjadi. Apakah ada yang salah? Yoyo lalu menjawab, tidak ada yang salah. Namun Ki Dwelling Su Yue kemungkinan bisa dikatakan Ki Dwelling Yin Yang yang sangat legendaris. Saat Yoyo menulis Gathering Rune di tubuh Su Yue, sebelumnya ia samar-samar merasakan root genesis yang unik Yin Yang. Oleh karenanya, perkembangan aneh Ki Dwelling di tubuh Su Yue terkait dengan Ki Dwelling Yin yang sangat legendaris. Seketika wajah Jo Yuan dan Su Yue terkejut dan saling memandang. Secara bersamaan mereka pun berkata, Ki Dwelling Yin Yang. Jelas mereka belum pernah mendengar Ki Genesis seperti ini. Yoyo lantas berkata, memanglah itu benar. Tenanglah, Ki Genesis Yin Yang bukanlah hal yang buruk di tubuh Su Yue. Namun sebaliknya, itu sangat menguntungkan. Su Yue berkata sambil sedikit aneh. Menguntungkan? Benar, keuntungan yang didapat jika seseorang tersebut mempunyai Ki Dwelling ganda adalah seseorang tersebut dapat melatih dua metode Ki Genesis secara yang bersamaan. Jo Yuan dan Su Yue lagi-lagi terkejut, metode Ki yang berbeda. Apakah ini akan membuat di dalam tubuh Su Yue mempunyai metode Ki Genesis yang berbeda? Dan apakah keduanya tidak saling berbenturan? Yoyo kemudian mengangguk. Mungkin itu terjadi jika seseorang hanya mempunyai satu Ki Dwelling. Namun kasus ini berbeda untuk Su Yue. Dan itu lebih mirip bahwa Su Yue memiliki dua Ki Dwelling di dalam tubuhnya. Oleh karena itu dia dapat melatih metode Ki Genesis yang berbeda tanpa takut akan saling memberontak. Yoyo lantas menjelaskan kepada Su Yue, tapi di masa depan, kau harus melatih metode yang memiliki atribut Yin dan Yang. Jika kau melatih metode Ki yang bukan setipe atau yang lainnya, di masa depan mungkin Ki Dwelling dirimu tidak bisa akan menjaga keseimbangannya. Dan itu akan menyebabkan hancurnya Ki Dwelling. Sementara itu terlihat ekspresi Su Yue pun berubah sedikit. Yoyo pun melanjutkan, selain itu jika kau tidak mempelajari metode beratribut Ki, Yin dan Yang, dan memilih metode Ki lain, kesenjangannya tidaklah terlalu besar, dan mungkin akan menyebabkan Ki Dwellingmu menjadi rusak. Dan tiba-tiba saja ekspresi Yoyo menjadi tegang saat dia berkata, meskipun Ki Dwelling Yin Yang sangatlah kuat, namun itu juga memiliki batasan. Jika di masa depan kau memecahkan partisi Ki Dwelling dan membiarkan Yin dan Yang berbaur satu sama lainnya, mungkin kau akan menjadi eksistensi puncak di dunia ini. Mendengarkan Yoyo yang berkata, mata Su Yue berkedip dengan rasa tidak nyaman yang terlihat pada dirinya saat sosoknya melihat ke arah Jo Yuan. Sementara itu wajah Jo Yuan pun terlihat bahagia. Dengan cepat Jo Yuan pun mengambil strip giok dari pakaiannya dan memberikannya kepada Su Yue, lalu berkata, ini adalah metode Ki Genesis Flame Tender dari kerajaannya, dan kebetulan ini adalah atribut Yang. Su Yue hanya dengan canggung berkata, Yang mulia, metode ini hanya orang-orang dari kekaisaran atau kerajaan saja yang dapat melatihnya. Itu adalah metode kultivasi Ki yang membuat seseorang dapat menumbuhkan 4 metode Ki Genesis. Dan metode ini bahkan lebih tinggi nilainya dengan tangan Luo surgawi sebelumnya. Jo Yuan pun tersenyum. Ini hanya kelas 4 Ki Genesis dan nilainya mungkin tidak terlalu memuaskan, tapi aku mungkin tidak mampu saat ini. Namun aku ingin merubah dirimu menjadi lebih baik dan kuat di masa depan. Menanggapi hal tersebut, Su Yue hanya bisa menggigit bibir merahnya sambil tertunduk. Dengan jarinya yang terkepal memegang strip batu giok, dia tidak menolak pemberian Jo Yuan saat memberikannya. Yoyo tersenyum dan ia pun kemudian berkata kepada Su Yue, karena dia memberikan atribut Yang, maka aku akan memberikan atribut Yin yang cocok untukmu. Dia pun kemudian mengambil strip giok di tas universe-nya dan memberikannya kepada Su Yue. Dia menjelaskan, ini adalah metode Ki Genesis Sutra Niflame Ki Genesis yang dapat menumbuhkan 4 Ki Genesis.
So Yue dengan ragu-ragu dan melihat ke arah Jo Yuan yang menganggukkan kelapanya sebelum ia pun menerima pemberian strip giok dari Yoyo. Terima kasih kakak Yoyo. Yoyo pun mengangguk dengan santai dan kemudian berkata, ini hanya metode Ki Genesis kelas 4. Mungkin kau harus menemukan metode Ki beratribut Yin dan Yang yang lebih baik di masa depan. Yoyo kembali mengingatkan Su Yue, namun kau harus menjaga keseimbangan dan itu adalah kuncinya. Jika tidak, Ki Dwelling akan hancur dan kau akan menerima konsekuensinya. Su Yue pun mengangguk dan berkata, pasti aku akan mengingat perkataan kakak Yoyo. Sementara itu Jo Yuan hanya menyaksikan dua ciwi ini sedang saling berkata. Jo Yuan sangat terpana akan sosok keduanya. Terlihat satu anggun dan satu indah. Rasanya seolah-olah melihat rembulan dan bintang di langit. Aduh, gas kena emang Jo Yuan. Lanjut. Namun sebelum Jo Yuan mengagumi sosok kedua ciwi tersebut lebih jauh, tiba-tiba saja Yoyo menatapnya dengan sinis dan berkata, apakah kau telah menguasai kerak emas memindahkan gunung? Jo Yuan hanya menghela napas saat sosoknya yang musam dan kembali mempelajari rune Genesis. Melihat kejadian itu, Su Yue hanya menutup mulutnya sambil tertawa. Singkat cerita, saat ini kita tertuju di Kabupaten Changlan. Pada saat kelompok Jo Yuan sampai ke pinggiran kota Changlan, pada saat itu pun setengah bulan berlalu. Jo Yuan sampai di depan gerbang yang sangat besar. Ia pun mengamati gerbang kota tersebut. Jika dibandingkan dengan gerbang kota Zhou Agung, gerbang kota ini sedikit sangat mencekam. Sementara itu orang-orang yang berlalu lalang di sini memiliki aroma darah yang samar tercium dari tubuhnya. Sementara itu wilayah Changlan yang berdekatan dengan wilayah Blackwater, hanya Tuhan yang tahu berapa banyak Master Ki Genesis yang berburu binatang Genesis atau keberuntungan peluang lain yang tak terhitung jumlahnya. Jika dibandingkan dengan hutan Black Forest Mountain yang sebelumnya Jo Yuan kunjungi, itu lebih mirip seperti anak kecil jika dibandingkan dengan wilayah Blackwater. Lu Tianshan yang memimpin kelompok Jo Yuan pun turun dari kudanya dan melaporkan kepada Jo Yuan. Lantas ia pun berkata, Yang mulia, kota Changlan sudah di depan kita saat ini. Namun kita tidak bisa memasukinya karena jumlah kelompok kita yang terlalu banyak. Mungkin kita harus menuju ke kota tetangga Changlan untuk memasukinya. Jo Yuan pun hanya mengangguk menanggapi perkataan tersebut. Liu Tianshan pun kembali memimpin pasukan untuk menuju melewati barak tetangga. Di sisi lain, pasukan Jo Yuan saat ini dan seolah asing bagi orang-orang barak Changlan secara alami mendapatkan tanggapan dari mereka. Tiba-tiba saja lusinan pengendara kuda keluar dari barak kota dan melaju ke arah Jo Yuan. Pasukan itu pun berteriak, siapa yang ke sana? Terlihat seseorang komandan berbaju merah yang sedang menunggangi kuda. Saat para pengendara kuda itu menghalangi kelompok Jo Yuan. Pada saat yang sama Jo Yuan dan yang lainnya pun mendekati kelompok pengendara itu. Jo Yuan dan yang lainnya menyadari bahwa komandan tersebut adalah seorang gadis. Terlihat komandan gadis tersebut memakai rompi perang merah yang lengkap di tubuhnya. Sosok yang cantik namun sangat dingin. Itu pun memberi kesan keberanian yang tinggi. Lu Tianshan pun kemudian berkata, kami atas perintah Raja Kekaisaran akan memasuki barak Changlan. Gadis itu pun berkata, jadi kau adalah Kapten Lu dari Kekaisaran. Di sisi lain kabar tentang kelompok ini sudah terdengar beberapa hari yang lalu. Gadis itu pun dengan hormat berkata, aku Wei Qingqing menyapa Anda Tuan. Jo Yuan bergumam, Wei Qingqing. Sebelumnya Jo Yuan pernah mendengar bahwa Wei Chang memiliki anak seorang putra dan putri. Namun sepertinya tampak wanita ini sangat gagah berani. Oh, jadi ini adalah putri Jenderal Wei. Lu Tianshan pun lalu menangkupkan tangannya ke arah komandan gadis tersebut. Namun Wei Qingqing berkata acuh tak acuh. Setelahnya ia pun berkata, di sini hanya ada komandan Wei Qingqing, tidak ada seseorang putri Jenderal Wei. Lu Tianshan hanya mengangguk dengan tanpa daya. Setelah itu dia memperkenalkan Jo Yuan. Ini adalah Pangeran Jo Yuan. Saat ini telah pergi bersama kami. Melihat Jo Yuan, Wei Qingqing mengangkat pandangannya. Sebelumnya ia telah mendengar Jo Yuan yang terakhir kali. Pangeran Zhou Agung yang sebelumnya dikabarkan lumpuh, tidak bisa berkultivasi, dan akhirnya tumbuh menjadi kuat. Setelah itu ia berhasil mengalahkan pangeran kedua Qi Manor, yaitu Qi Wei. Namun tatapan Wei Qingqing selanjutnya menjadi merajut saat melihat dua wanita di samping Jo Yuan. Dan dia pun berpikir bahwa pangeran ini adalah seorang playboy cap kampret yang sembrono.
Jadi ini adalah Pangeran Joyuan. Dengan melihat kesan pertama yang buruk, Wei Qingqing hanya menangkupkan tangannya dan menggelengkan kepalanya ke arah Joyuan. Di sisi lain, Wei Qingqing tidak percaya pangeran yang sembrono membawa dua gadis cantik di dalam perjalanan mampu mengalahkan Qi Wei yang telah dikabarkan sangat berbakat. Di sisi lain, karakter Wei Qingqing tercetak kuat dan pemberani, dan ia sangat membenci pria bodoh yang memanjakan dua orang wanita alias playboy cap kampret. Setelahnya Wei Qingqing berkata, "Ikuti aku akan menyiapkan tempat untuk kalian semua." Kemudian pun dia berbalik tanpa melihat Joyuan yang akan berkata, Pandangan ini membuat seseorang Joyuan sedikit bingung dengan sikap Wei Qingqing tersebut. Dia pun bergumam, tampaknya dia tidak menyukaiku. Liu Tianshan pun berkata, "Yang mulia, mari kita pergi." Di sisi lain, Liu Tianshan tidak ingin menonjolkan diri ke wilayah orang lain. Lagi pula tujuan terbesar mereka adalah menarik Wei Changlan ke pihaknya. Joyuan hanya mengangguk tanda setuju kepada Liu Tianshan. "Ayo kita pergi." Kemudian Joyuan melambaikan tangannya ke arah belakang pasukan agar mengikutinya. Kelompok Joyuan pun akhirnya mengikuti barak prajurit Wei Changlan yang besar. Pasukan yang besar ini pun memasuki gerbang kota Changlan dengan banyaknya mata yang terfokus karena keberadaan prajurit yang banyak. Sementara kelompok Joyuan yang telah mengikuti barak, tiba-tiba saja kelompok barak Wei Changlan berpisah saat memperlihatkan tokoh-tokoh yang muncul di depan. Lantas Wei Qingqing turun dari kudanya dan memperkenalkan seseorang yang baru saja datang. Ini adalah perwira tentara Changlan, sepupuku yang bernama Wei Ting. Terlihat seseorang gadis mengenakan jubah besi dan sosoknya tidak kalah cantik dengan sosok Wei Qingqing. Qing menyapu Joyuan dan senyum dangkal muncul di bibirnya. Lantas ia pun berkata dengan mengejek, "Bukankah ini adalah Pangeran Zhou yang terkenal itu? Pasti perjalanan ini sangatlah menyenangkan. Memiliki dua wanita cantik yang menemani Anda dalam perjalanan." Joyuan hanya mengerutkan keningnya tidak berdaya. Saat ini jelas Joyuan tahu para gadis ini tidak menyukainya karena alasan tersebut. Setelah itu tiba-tiba saja seseorang pemuda jangkung mengenakan baju besi putih berjalan di samping gadis tersebut. Dengan dirinya menampilkan wajah senyum saat ia berjalan. Aura orang tersebut terlihat kuat dengan Ki Genesis yang mengalir. Dijelaskan pria tersebut berada di tahap Ki Naorising tingkat lanjut. Joyuan pun mengamati sosok tersebut yang agak akrab dengan dirinya. "Kamu pasti Pangeran Joyuan. Bisa dikatakan sebelumnya kita pernah bertemu." Dengan tatapan yang terlihat tersenyum namun mengandung senyum licik, dia pun mengulurkan tangannya ke arah Joyuan. Ia kemudian berkata, "Aku Qi Hao. Ngomong-ngomong, aku sedikit mendengar adik laki-lakiku yang bodoh itu telah dipotong satu lengannya oleh Yang Mulia." Saat ini sambil mengulurkan tangan ke arah Qi Hao, ekspresi Joyuan hanya tersenyum dengan wajah yang tenang. Dan lalu dia pun berkata, "Jika seseorang sedang bertarung di arena, tidak ada yang harus menyalahkan jika seseorang tersebut kurang dalam kemampuannya." Di sisi lain, senyum wajah Qi Hao menjadi lebar sebelum ia pun berkata, "Sepertinya memang pantas bocah itu kehilangan satu lengannya."